Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito, bersama kita sehat. Nah, masih membahas terkait kesehatan mental pada remaja tadi ya dokter ya. Tadi juga sudah disebutkan, sudah banyak sekali, kayaknya banyak pertanyaan-pertanyaan nih ya yang menghambat untuk sampai selesai. Ini ada berapa tadi? Ada 4 ya dokter ya. Masih ada satu terkait lagi. pentingnya kesehatan pada remaja. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali menyelesaikan terkait pentingnya kesehatan remaja ini. Oh ya, disclaimer dulu ya, untuk masalah kesehatan mental ini kalau memang punya masalah atau ada yang ingin disampaikan, itu bisa konsultasi juga ke psikolog atau yang lebih ahlinya lagi. Kan kalau dokter umum kita biasanya screening ya, tapi yang lebih ahlinya lagi nanti kita akan rujuk ke dokter spesialis, ke kedokteran jiwa, kesehatan jiwa atau psikiatri atau psikiater kita sebutnya ya. Jadi nanti kalau mau lebih advance-nya itu sebenarnya ilmunya ada di psikiater. Jadi kita di sini menyampaikan tentang edukasi aja supaya teman-teman di rumah itu bisa aware ya terhadap kesehatan mental khususnya di remaja gitu. Nah, yang terakhir mengapa penting ya, karena tadi ya berdampak pada prestasi, kemudian hubungan sosial dan masa depan. Berdampak pada prestasi ketika anak atau remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental, bisa jadi juga berpengaruh terhadap kemampuan akademik ataupun kemampuan kognitif dari seseorang tersebut, yang akhirnya akan mempengaruhi masa depan juga ya, pekerjaan dan lain-lain. Oke, kita next ya. Nah, ini kasus distribusi dari gangguan mental yang ada di Indonesia. Kalau untuk kasusnya ya, di atas 15 tahun itu sudah sampai 6,1% ya, terakhir datanya. Artinya kan lumayan banyak ya. Dengan distribusinya seperti ini, sebenarnya yang paling banyak itu adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini ya bisa ditandai dengan seseorang yang memikirkan topik tertentu tapi secara berlebihan gitu. Kita bisa aja cemas ya, kalau lagi gugup di depan orang-orang kan bisa cemas. Atau kita lagi ada suatu masalah masih bingung solusinya apa, kan kita juga cemas. Tetapi kecemasan yang berlangsung minimal 6 bulan terus menerus, terus juga nanti ada gejala lain kayak misalnya dia sering tremor, kemudian jantung berdebar-debar. Nah, itu kita sudah mulai curigai nih apakah mengalami gangguan kecemasan. Dan ternyata secara persentase memang yang paling tinggi itu adalah kecemasan di usia remaja. Yang kedua itu ada depresi. Nah, depresi itu apakah ketika sedih kita dok misalnya 1-2 hari sedih karena nilainya turun, atau misalnya putus cinta gitu ya kalau remaja. Apakah itu depresi? Nanti ada kriteria diagnosisnya juga ya. Kalau memang sudah berlarut-larut 2 minggu rasanya sedih terus nggak mau makan, lemes, gangguan tidur ya, otot terasa tegang kayak gitu, nah itu kita sudah curiga ini depresi. Pada intinya kita harus konsultasikan ke yang lebih ahli, boleh ke dokter, nanti kalau butuh pertolongan lebih lanjut ke psikiater, dokter akan merujuk. Kemudian ada PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Jadi ini adalah ketika seseorang mengalami kejadian, misalnya contohnya seperti di tahun 2004 ya, tsunami Aceh ya. Nah, itu kan banyak orang-orang yang terkena PTSD. Artinya ketika ada suatu kejadian yang lumayan menyentuh jiwanya gitu. Nah, itu bisa terus-terusan keingat. Pada korban-korban tsunami waktu di Aceh itu banyak ya yang terkena PTSD. Jadi ketika misalnya lihat pantai atau lihat air yang agak bergelombang itu rasanya agak deg-degan, takut gitu. Mulai teringat kembali memori lama yang menakutkan, yang mencekam gitu. Kemudian ada ADHD. ADHD ini pada anak-anak ya. Nah, ini nanti dia 0,5%. Sebenarnya yang jadi fokus kita ini nih, kenapa ya seorang itu bisa mengalami cemas ya. Itu tadi mungkin dari perjalanan dari anak-anak, dari masa anak-anak remaja itu ada hal-hal dari pola asuh, dari kegiatan sehari-hari yang bisa membuat seseorang anak ini kok dia lebih mudah terkena cemas gitu, lebih mudah merasa cemas gitu ya. Nah, ini kecemasan ini atau anxiety ini jujur saya banyak temukan di
praktik sehari-hari. Kecemasan yang ada yang datang dengan masalah IPK begitu, IPK-nya turun. Sebenarnya turunnya bukan yang drastis-drastis banget gitu, masih oke lah, tetapi ternyata itu membuat dia kepikiran terus, akhirnya kepikiran yang lain-lain kayak gitu. Nah itu yang harus kita aware. Jadi kesehatan mental ini bukan lagi sesuatu hal yang tabu ya, bukan juga sesuatu hal yang kita bilang dia konsul ke psikiater, dia konsul ke rumah sakit jiwa, oh ternyata dia gangguan jiwa, gila gitu. Itu enggak ya, itu sama sekali salah gitu. Jadi kita harus hapus stigma tersebut. Tapi kalau ngomongin masalah kita harus aware, tapi banyak juga nih ternyata orang-orang di sekeliling kita juga yang kayaknya menganggap sesuatu itu jadi terlalu berlebihan nih dok. Betul. Dengan overthinking, dia bilang paling overthinking aja dan sebagainya. Nah mungkin lebih spesifik nih dok, kecemasan seperti apa sih yang dialaminya? Apakah mungkin bisa mengganggu kayak pola makannya, pola tidurnya dan sebagainya, itu seperti apa nih ciri-cirinya nih dok? Sebenarnya kriteria diagnosisnya itu kalau kecemasan cut off-nya itu 6 bulan. Jadi memang harus secara dalam 6 bulan itu minimal seseorang tuh mengalami cemas tersebut, cemas terus gitu. Dadanya berdebar-debar, kemudian kurang tidur, terus gangguan pola makan juga, gangguan interaksi sosialnya juga sudah mulai terganggu. Ketika ditanya apa yang dicemaskan, dia mungkin bilang satu topik, tetapi ketika kita tanya lebih dalam lagi, ya memangnya kenapa hal tersebut gitu. Nah nanti dia mulai nggak tahu dok, saya cemas terus kayak gitu, kemudian berkeringat. Nah itu sudah harus datang meminta pertolongan. Orang yang datang meminta pertolongan itu adalah orang yang aware, orang yang tahu kalau dia butuh pertolongan medis, butuh pertolongan secara profesional begitu. Jadi bukan suatu hal yang harus kita judge, bukan juga suatu hal yang harus kita hindari orang tersebut, itu enggak, sama sekali enggak ya. Jadi memang kita harus lebih aware lagi nih sama kesehatan mental. Jadi jangan sampai kita menjudge atau mungkin kita menghiraukan kesehatan mental yang teman-teman kita atau mungkin keluarga kita yang membutuhkan kesehatan mental ya dokter. Oke dokter, tahan dulu lagi nih, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Kita.